Halo semua, perkenalkan saya Kezia Regina dari Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi hukum perdata dengan subbab bahasan buku 3 BW tentang perikatan. Pengaturan di dalam buku 3. Di dalam buku 3 ini mengatur mengenai perikatan. Buku 3 ini bersifat kausal atau tambahan atau terbuka. Apa sih artinya? Artinya dalam hukum perikatan ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak yang bersangkutan untuk mengadakan hubungan hukum tentang apa saja yang diwujudkan dalam perbuatan hukum atau perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Berdasarkan dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian kita akan membahas mengenai pengertian dari perikatan itu sendiri. Perikatan itu sendiri memiliki arti yaitu hubungan hukum antar dua orang atau dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu sebagai kreditur berhak atas prestasi dan pihak lain sebagai debitur berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Objek dari perikatan itu sendiri adalah prestasi. Kemudian, contoh dari perikatan itu apa? Contohnya seperti dalam transaksi jual-beli, penjual wajib memberikan barang kepada pembeli pada saat pembayaran telah dilakukan. Prestasinya berupa memberi barang sesuai dengan kesepakatan awal antar dua pihak tersebut. Terdapat dua sumber perikatan menurut pasal 1233 KUH Perdata, yaitu yang pertama perjanjian. Perjanjian memiliki arti sebagaimana tertulis di dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya pada satu pihak atau pihak lainnya. Syarat sah perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu atau objek. Dan yang terakhir, suatu sebab yang tidak dilarang atau yang halal. Dalam syarat pertama dan kedua, sebagai syarat subjektif, karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Dan pada syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, karena berkaitan dengan objek perjanjian. Objek ini lahir setelah tercipta kata sepakat dari dua pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, ada undang-undang. Undang-undang merupakan sumber dari perikatan. Undang-undang pun terbagi menjadi dua, yaitu karena undang-undang itu sendiri dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang. Perbuatan orang itu berupa sesuatu yang halal dan yang melanggar hukum. Unsur-unsur perikatan ini meliputi 4 hal, yaitu yang pertama adanya hubungan hukum. Dalam perikatan terdapat hubungan hukum antar pihak, karena para pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang mengikat pihak tersebut. Misalkan A menjual rumah kepada B. Ini adalah hubungan hukumnya, sehingga mengakibatkan A wajib untuk menyerahkan rumahnya kepada B, dan B wajib menyerahkan harga rumah itu dan berhak menuntut penyerahan rumah tersebut. Yang kedua, harta kekayaan. Objek perbuatan adalah harta kekayaan, yaitu baik berupa benda yang berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, semuanya dinilai dengan uang. Namun ada juga yang tidak berupa benda, yaitu imaterial, karena merugikan harkat dan martabatnya. Yang ketiga, adanya dua pihak. Hubungan hukum terjadi harus antar dua pihak, yaitu kreditur sebagai pihak yang berhak atas prestasi dan debitur, yaitu pihak yang wajib memenuhi suatu prestasi. Dan yang terakhir ada prestasi. Diatur di dalam pasal 1234 KUH Perdata yang akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya.
Prestasi merupakan objek dari perikatan, yang memiliki arti bahwa suatu perikatan yang wajib dan harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, karena prestasi ini ialah isi dari perikatan itu sendiri. Bentuk prestasi ialah berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Syarat suatu prestasi yaitu tertentu atau dapat ditentukan, diperbolehkan, dan dimungkinkan. Apabila prestasi tidak mungkin atau syarat potestatif, dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Selain prestasi, terdapat wan prestasi. Wan prestasi merupakan tindakan di mana salah satu pihak tidak menjalankan prestasinya sebagaimana mestinya, seperti yang telah diperjanjikan, baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Wan prestasi sendiri terdapat di dalam pasal 1243 KUH Perdata. Dengan kata lain, wan prestasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian ataupun melakukan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan. Macam-macam wan prestasi dapat berupa: yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, tidak tunai memenuhi prestasi, bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan. Yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wan prestasi. Yang keempat, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam pasal 1267 BW, kreditur dapat melakukan tuntutan terhadap debitur yang melakukan prestasi dengan cara: yang pertama, pemenuhan perikatan; yang kedua, pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian; yang ketiga, dengan ganti kerugian; yang keempat, dengan pembatalan perjanjian timbal balik; dan yang kelima, pembatalan dengan ganti kerugian. Dalam KUH Perdata memperincikan kerugian yang harus diganti dalam 3 komponen sebagai berikut, yaitu: yang pertama biaya, yang kedua rugi, dan yang terakhir bunga. Biaya adalah setiap uang, termasuk ongkos, yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, sebagai akibat dari adanya suatu tindakan wan prestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan rugi adalah keadaan merosotnya atau berkurangnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wan prestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wan prestasi dari pihak debitur. Kemudian kita akan membahas mengenai overmah. Overmah atau force majeure atau keadaan memaksa merupakan suatu keadaan atau kegiatan yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya. Contohnya ialah seorang peternak ayam yang terlambat mengantarkan telurnya kepada agen di pusat kota karena terjadi longsor di perjalanan sehingga pengantarannya pun ditunda menjadi keesokan harinya. Force majeure ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, overmah mutlak. Overmah mutlak merupakan apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun. Yang kedua, overmah relatif, yang pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur. Overmah menyebabkan suatu resiko. Resiko merupakan bentuk kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul akibat dari overmah tersebut. Resiko overmah menurut Subekti adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan
karena adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Hubungan antara resiko dengan keadaan memaksa sebanding dengan hubungan antara ganti kerugian dengan uang prestasi. Resiko sendiri diatur di dalam pasal 1244, pasal 1245, dan pasal 1444 KUH Perdata. Penjelasan dari pasal tersebut, yang pertama pasal 1237 KUH Perdata, yaitu di dalamnya terdapat kata tanggungan. Berarti resiko dalam perjanjian sepihak, di mana hanya ada satu pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi, yaitu memberikan suatu kebenaran tertentu. Misalkan, X ingin menghibahkan sepedanya kepada Y. Namun keesokan harinya rumah X tertimpa longsor sehingga sepedanya tertimpa reruntuhan, menyebabkan sepeda tersebut menjadi hancur. Resiko hancurnya sepeda tersebut ditanggung oleh Y. Pada pasal 1267 KUH Perdata, ini menjelaskan bahwa resiko musnahnya barang yang menjadi pokok perjanjian bersyarat sebelum diserahkan karena belum terpenuhi syarat perjanjian itu menjadi tanggungan pemilik barang. Dan apabila barang tersebut musnah karena overmah, perjanjian yang pelaksanaannya masih menunggu terpenuhi syarat itu menjadi batal. Dan yang terakhir, pada pasal 1444 KUH Perdata menjelaskan bahwa barang yang menjadi bahan perjanjian musnah karena overmah menimbulkan perikatan antar pihak yang membuat perjanjian tersebut menjadi hapus. Dan dengan sendirinya pula, yang membuat perjanjian tidak dapat menuntut sesuatu ataupun antar satu dengan yang lain. Dalam pasal 1264 dan 1444 KUH Perdata ini merupakan perjanjian timbal balik. Hapusnya suatu perikatan. Hapusnya perikatan memiliki arti bahwa suatu perikatan atau perjanjian tersebut dianggap telah berakhir dengan penjabarannya terdapat di dalam pasal 1381 KUH Perdata. Terdapat 10 cara hapusnya perikatan, yaitu yang pertama pembayaran. Dalam pasal 1382 sampai 1403 dalam KUH Perdata menjelaskan mengenai pembayaran ini. Pembayaran merupakan pelunasan utang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Contohnya adalah dalam perjanjian jual beli, A membeli barang kepada B, maka saat A membayar barang tersebut dan B menyerahkannya, maka perjanjian jual beli antara A dan B dianggap telah berakhir atau hapus. Yang kedua, ada penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau konsinyasi. Terdapat di dalam pasal 1404 sampai 1412 KUH Perdata. Konsinyasi merupakan suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar utangnya, namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur. Maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Jika menitipkan melalui pengadilan ini sudah dilakukan, maka utang piutang antara A dan B dianggap sudah berakhir. Yang ketiga, ada novasi atau pembaharuan utang. Terdapat di dalam pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata. Novasi merupakan perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru. Yang keempat, ada perjumpaan utang atau kompensasi. Kompensasi merupakan penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Yang kelima, ada confisio atau pencampuran utang. Terdapat di dalam pasal 1435 sampai 1437 KUH Perdata. Artinya bahwa percampuran kedudukan antara orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Yang keenam, ada pembebasan utang. Terdapat di dalam pasal 1438 sampai 1443 KUH Perdata. Artinya bahwa penyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. Yang ketujuh, ada musnahnya barang terutang. Terdapat di dalam pasal 144 sampai pasal 145 KUH Perdata, yaitu perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan pada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur. Musnahnya barang terutang ini digantungkan pada dua syarat, yaitu yang pertama, musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur,
Dan yang kedua, debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur. Kedelapan adalah kebatalan atau pembatalan perjanjian. Terdapat di dalam pasal 1446 sampai 1456 KUH Perdata. Yang dimaksud batal demi hukum dalam pasal 1446 KUH Perdata adalah dapat dibatalkan. Misalkan suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang belum dewasa atau belum cakap hukum. Perjanjian tersebut bisa dimintakan kebatalan melalui pengadilan. Dan saat dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut pun berakhir. Yang ke-9 ada berlakunya syarat batal. Terdapat di dalam pasal 1265 KUH Perdata. Artinya, syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Yang ke-10, lewatnya waktu atau daluarsa terdapat dalam pasal 1946 sampai 1993 KUH Perdata. Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Terima kasih.